Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Dengar Ibu, dengar Salam. Bu. Halo Ibu. Waalaikumsalam Bu. Oh, iya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, Amin. kurang suatu apapun, termasuk yang sudah hari ke berapa Bapak Ibu ke lapangan 12 ya? Hari ke-12 hari ini semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan bagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati pada kesempatan ini adalah Indri, bentar ya. Indri, kepala suruh depan. Kepala disuruh di depan. Katanya. Serius suruh ke depan semua kepala ya. Oh, yeah. Mohon maaf iklan ya. Yang saya hormati Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 Bu Yanti, yang saya hormati Bapak Ibu PJ, penanggung jawab kecamatan dan juga Korwil di masing-masing kecamatan, dan tentu saja yang saya cintai, saya banggakan seluruh petugas eh, Sensus Ekonomi 2026 baik sebagai PML maupun sebagai PPL ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait pada weekly briefing kita yang kedua. Oke, semoga sudah lengkap. Terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semua petugas. Kita memang sisipkan waktu-waktu di saat istirahat ya, baik siang setelah istirahat ataupun pagi-pagi sebelum turun ke lapangan, sehingga weekly briefing tidak mengganggu jadwal Bapak Ibu petugas turun ke lapangan. Ya. Next. Ya. Bapak Ibu semuanya, bahwa pertama kali saya ucapkan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh petugas yang pantang menyerah ya di lapangan ya, baik menghadapi responden maupun menghadapi fasih. Nah, seperti itu ya. Jadi saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi, kontribusi dan semangat pantang menyerahnya untuk terus beserta seluruh tenaganya, pikirannya untuk menyelesaikan fokus dan prioritas menyelesaikan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Next. Okay. Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya, petugas PPS yang kami banggakan. Kemarin saya sendiri supervisi ya, tentu saja ini nanti teman-teman bisa menambahkan mungkin secara aktif sudah setiap harinya di grup masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi tolong dalam melakukan pendataan jika menggunakan kertas atau catatan ya. Jadi baik kertas mungkin karena sinyalnya kurang bagus atau karena ada hitung-hitungan yang dicatatkan di sana ya. Maka tolong baik catatan kertas maupun catatan sheet Excel di HP-nya untuk segera dipindahkan ya, untuk segera dipindahkan ke aplikasi Fasihnya dan sehingga bisa submit.
Kemudian yang kedua, aplikasi Fasih masih terus update dan tantangan data hilang. Nah ini tolong Bapak Ibu semua, ini keluhan se-Indonesia. Namun demikian saya yakin ada ya, dicermati jam-jam lancar ya. Jadi ketika mungkin jam subuh atau malam atau saya tanya kemarin enggak 24 jam ya Fasih itu. Mungkin pada saat submit. Nah, ini dipelajari, dicermati jam-jam yang lancar ini jam berapa, maka apa istilahnya submitnya dilakukan pada saat jam-jam yang lancar tadi fasihnya. Nah, antar petugas tolong bisa saling menginfokan ketika lancar itu memberitahukan di grup dan lain-lain ya sehingga teman-teman bisa serentak di saat apa lancar bisa langsung submit ya. Kemudian PML segera melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang sudah disubmit oleh PPL. Sehingga jika ada perbaikan atau reject, PPL bisa segera memperbaiki. Ya. Saya tahu Bapak Ibu antara kombinasi lapangan dan di rumah ini harus tertib ya. Jadi ketika di lapangan diselesaikan gitu. Kemudian jangan lupa malamnya ini untuk tertib menyelesaikan yang sehari itu dilaksanakan. Okay. Saya lihat kemarin di lapangan apa kendala ya, bukan karena belum mendata sama sekali ya, mungkin ada salah satu ini yang karena sakit ya atau karena hal yang urgent ya, tetapi ini apa? Tapi karena apa istilahnya itu tadi ya Bapak Ibu mungkin sampai rumah ditunda besok. Nah ini tolong ditertibkan ya. Tolong ditertibkan setiap harinya. Kenapa? Karena dalam mengsubmit tadi data-data yang sudah kemarin lupa ya Bapak Ibu. Maka meskipun sudah dicatat. Nah jangan sampai menumpuk. Tolong ya apalagi ini di akhir yang menuju 25%. Jadi tolong PML juga selain PPL rajin submit ya PML juga rajin mereject. Nah, dalam pelaporan pendataan fasih ini bukan seberapa banyak yang sudah dikerjakan, tapi jangan lupa karena berapa banyak yang sudah disubmit ya. Jadi jangan lupa seberapa banyak yang sudah disubmit ya. Jadi itu Bapak Ibu kenapa penting untuk segera rutin tertib setiap hari yang dicacah segera disubmit karena yang terlihat ya terlihat di pelaporannya baik kami di kabupaten ya, sampai provinsi dan pusat itu adalah seberapa banyak yang dikerjakan itulah yang terlihat di dashboard. Jadi tolong yang sudah di lapangan segera ditertibkan untuk disubmit ya. Next. Kemudian yang lainnya untuk daerah kos-kosan misalnya atau daerah yang mengalami tantangan di sana ya Bapak Ibu dengan mungkin belum paham responden kita ya yang banyak maka tolong izin ketua RT ini wajib ya Bapak Ibu, izin ketua RT, RW dan Pak Lurah ya. Seperti itu ya. Kemarin apa istilahnya ada juga lurah yang menghubungi saya belum apa istilahnya diminta izin mungkin karena sudah ke kelurahan cuman dengan perangkatnya ya. Jadi karena secara berjenjang ketika ada tantangan Bapak Ibu selain hubungan baik dengan misalnya daerah kos-kosan ini ya, hubungan baik dengan pengelola kos-kosan, ini juga nomor HP ya, di sini poinnya adalah juga sangat menentukan. Nah, jangan lupa yang maksimal pendataan 1 SLS di tanggal 25 Juni ya Bapak Ibu, ini sudah 26 Juni. Sehingga tolong bisa melakukan pendataan untuk kakak prioritas dan melakukan submit data. Ya. Target 25% terpenuhi pada tanggal 30 Juni dan pendataan 1 SLS selesai. Nah, itu tetap menjadi target ya Bapak Ibu sudah sesuai perjanjian kontrak nanti 25% di akhir Juni dan 40% di Juli ya. Misalnya kok ada alasan itu Bu, fasenya ini dan itu dan ini ya tolong dilaporkan secara berjenjang dan tadi cermati jam-jam untuk lancar ya. Saya lihat apa baik PML ya maupun BJ dan Korwil sudah berusaha membantu selain memantau Bapak Ibu dalam persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian pendataan selesai tidak hanya PPL tapi juga PML. Maka segera memeriksa dokumen dan melakukan approve terhadap dokumen yang sudah sesuai. Jadi di titik-titik tertentu saya lihat PPL-nya sudah rajin submit, cuman PML-nya sepertinya yang
belum sempat untuk mengapprove ya, tolong PML meskipun membawai 8 PPL, mendampingi 8 PPL, tetapi juga menjalankan tugasnya mengapprove ya, rajin mengapprove dengan tertib. Next. Ya. Next. Next. Ya. Ya, ini ya Bapak Ibu, karena ini sudah tanggal 26, saya melihat tadi di dashboard kami ada 4 dashboard ya. Nah Bapak Ibu baik PJ maupun Korwil ini melihat dashboard di Semerbak ini ya untuk target minimal 1 SLS selesai ini yang sudah menyelesaikan. Tolong yang belum ya kita masih tolong segera diselesaikan untuk 1 SLS-nya. Kalau memang ada kendala misalnya kurang 1 Bu karena ini itu tolong dilaporkan ke PML ya secara PML secara berjenjang nanti PML akan menyampaikan ke PJ-nya ya. Ini ya Mojosari ini sepertinya ya tertinggi 20 ya. Kemudian Puri diikuti Puri ini sudah 11 ya. Pungging 8 ya. Ini 091 Mojo Anyar ya. Ini ada 5, 130 Soko, Bangsal ada 4 sudah tersubmit ya. Sudah bersatu selesai ya. Terus kemudian Trawulan ada 2, Jetis 2 ya, Gedek ada 1, Ngoro 1, Gondang 1 dan Kemlaki 1. Ini tolong progresnya terus saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk Mojo Sari ya. Mojo Sari yang sudah sebanyak 20 submit SLS 20 SLS selesai di submit ya. Semoga diikuti segera hari ini oleh kecamatan-kecamatan yang lain. Saya juga ucapkan terima kasih kecamatan-kecamatan yang sudah ada progres dan saya yakin yang masih 0 ini tolong nih diselesaikan, jangan untuk segera submit 1 SLS selesai ya. Diinfokan ada kendala apa di sana sehingga belum selesai 1 SLS ya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mojo Sari, Puri, Pungging, Mojo Anyar, Soko, Bangsal, Trawulan, Jetis, Gedek, Ngoro, Gondang, dan Kemlaki. Kita tepuk tangan Bapak Ibu untuk kecamatan-kecamatan yang sudah sudah tersubmit SLS-nya, mulai dari yang 1 sampai dengan yang 20, saya ucapkan terima kasih, selamat, sudah ini ya Bapak Ibu, pokoknya mantep ya untuk submit ini, ya seperti itu, Terima kasih, semoga yang lainnya nanti terinspirasi untuk hari ini segera mengeksekusi, Selanjutnya next. Dashboard yang harus rutin dipantau ya dalam link dashboard s.id/3516 dashboard SE 2026 yaitu didapatkan ini data ya beranda target harian yang sudah submit PPL, approve PML. Ini ada rekap SLS. Ini menginformasikan per SLS per petugas sudah melakukan pendataan dengan status open draft atau submit ya dan approve. Ada rekap petugas, menginformasikan per petugas dalam status submit atau draft sebagai capaian pendataan dan 100 PPL perolehan terbawah. Jadi saya minta tolong Korwil PJ untuk melihat dashboard ini di setiap harinya dan menunjukkan hasilnya baik tadi terkait target harian yang sudah disubmit SLS ya maupun KK ya usaha baik rekap SLS-nya ataupun rekap petugas ini terlihat juga PML sudah berapa, PPL sudah berapa dan 100 PPL terbawah PJ dan apa istilahnya Korwil yang melihat seharinya ini tolong selain setiap ya mungkin pagi, siang, sore atau pagi sore melihat tolong diinformasikan kepada petugasnya ya. Karena capaian Bapak Ibu terlihatnya di dashboard ini. Ya. Seperti itu untuk ditindaklanjuti. Jadi misalnya kok
nol, ini kenapa kok belum bisa submit SLS, ini kenapa gitu nggih Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tolong selalu melihat dashboard nggih, seperti itu dan di share atau ditunjukkan kepada PML dan PPL-nya nggih. Seperti itu. Nah, ini untuk nanti dengan Bu Yanti bisa detail lagi ya dan tim apakah PML diperkenankan untuk melihat dashboard. Lanjut, next. Kemarin di awal ya untuk PML ini sudah disampaikan kalau bisa membuat progres manual harian. Ya. Sekarang sudah ada dibantu Semerbak ini ya, yang bisa melihat secara update. Ya. Jadi tolong dashboard yang sudah dibuat yang sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan ini digunakan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu PPL dan PML yang cintai dan banggakan yang luar biasa ya. Baik di lapangan menghadapi responden, secara IT menghadapi fase dan tentu saja menghadapi ini ya. Mari kita gerajak secara positif ya medsos kita tentu banyak medsos yang apalagi medsos dengan konten yang positif ya mendukung sensus ekonomi 2026 sekali lagi secara daerah mulai bupati, wakil bupati, sekda, kepala OPD, camat, lurah ya sampai RT RW sudah kita berikan suratnya dan mendukung. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ada kendala selesaikan juga secara berjenjang mulai RT RW, kepala desa atau lurah sampai dengan camat nanti dengan PJ-nya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Setiap petugas berdoa sebelum berangkat semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dan sekali lagi kita harus tertib karena sedang project ya Bapak Ibu project sensus ekonomi dan membakti kita pengabdian kita kontribusi kita kepada negara kita tercinta maka tolong ya biasanya mungkin tidur 8 jam 10 jam ya ini cukup tidur sehat 5 jam 6 jam gitu ya. Kenapa? Karena sedang menyelesaikan tugas mengerjakan tugas negara khususnya dari BPS sehingga sumbangsih data yang kita berikan akan bermanfaat sampai dengan 10 tahun ke depan. Mari Bapak Ibu petugas semuanya didampingi dan dipantau oleh PJ dan Korwil. Mari kita semua khususnya petugas di lapangan ya bersama PML di setiap harinya jalan mendata, di setiap harinya submit di kondisi fasih lancar di jam-jam tertentu kondisi lancar. Jadi tidak alasan untuk satu hari tidak submit karena ada jam-jam kondisi fasih lancar. Itu Bapak Ibu sekali lagi selamat mengikuti weekly briefing dilanjutkan dengan Bu Katim Pelaksana SE. Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya, selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan semangat pantang menyerah tadi untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita prioritaskan, fokuskan di tengah untuk yang organik tugas rutin kita maupun yang petugas lapangan PPL dan PML ini menyelesaikan tugas kita dengan tuntas dan penuh tanggung jawab ya serta akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi matur nuwun Bapak Ibu semuanya ya apapun kemarin kondisinya ya kita harus selalu fokus ke depan menyelesaikan tugas-tugas kita bagaimana mengatasi itu tetap harus berjalan ya tetap harus berjalan ya apapun kondisinya ya kalaupun lelah boleh istirahat sejenak untuk mencas kembali semangatnya ya terima kasih Bapak Ibu saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih atas arahan yang diberikan Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Ibu Dwi Heni SSI MM. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pedomani bersama. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati,
acara selanjutnya yaitu pengambilan gambar atau foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan kameranya untuk dapat mengaktifkan kameranya. Mulai layar pertama. Layar kedua. Layar ketiga. Saya izin lift ya, Bapak Ibu semuanya. Semangat petugasku. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih semuanya ya. Semoga Allah membalas dengan berlipat. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, petugas SE 2026, Bapak Ibu yang kami banggakan. Acara selanjutnya yaitu evaluasi yang akan dipandu oleh statistisi media sekaligus Wakil Bidang Manajemen Pendataan Lapangan Bapak Suzat Moputro. Kami persilakan. Mbak Rindi. Oh, Pak. Ya, ini keluar, Pak. Oh, sudah keluar. Sudah, oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Mo. Alhamdulillah, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar Masih biasa. semangat. Pokoknya luar biasa. Pokoknya luar biasa dulu, nggih. Pokoknya luar biasa dulu, nggih. Meskipun ada banyak seperti biasa dalam setiap pekerjaan ada tantangannya, nggih. Harapannya tetap masih semangat dalam menjalani hari-hari hingga Agustus. Meskipun banyak tantangan berupa opini publik yang kemarin sempat itu, nggih, sempat rame di beberapa media, memang BPS RI maupun kita sendiri sudah merespon hal tersebut, ya, terutama tentang isu-isu negatif yang kemarin. Gimana, sudah lihat media sosial semua? Halo, suara satu dengar betul? Sudah Pak, Rwami. Sudah. Media sosial Pak. Ruame ya? Iya lah. Itu kemana? Ruame apanya? Negatif? Iya, negatif atau positif? Ya, rata-rata. Ya, kita diberikan Pak. guidance saat negatif. Nah, guidance dari pusat, jangan biarkan hoax atau framing negatif beredar sehari-hari di media sosial kita, nggih. Seperti saya itu kalau ada ini tidak tertarik. Nah, kalau ada yang ini, ada yang bagus-bagus, saya like gitu ya. Dan like, share, dan seperti itu. Jadi harapannya jangan sampai isu-isu negatif itu mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi pikiran kita, gitu, sehingga merasa
loyo, tidak semangat dalam bekerja. Makanya slide pertama saya, mari kita tetap semangat di tengah framing negatif tentang isu-isu tentang sensus ekonomi. Gitu. Kalau ada yang bertanya tentang apa namanya sensus penduduk, jawablah dengan yang jelas, sensus penduduk, sensus ekonomi. Jawablah dengan narasi yang jelas, sederhana, dan meyakinkan. Oke. Kalau dari BPS RI, beberapa isu tentang sensus ekonomi adalah isu tentang privasi, apakah data saya aman, ini sudah dihitung ya. Keterkaitan dengan pajak, ketidakpercayaan pada BPS, pertanyaannya terlalu rinci dan keraguan terhadap petugas gitu ya. Ini 5 hal ini yang kemarin berhasil dikumpulkan oleh tim IT-nya BPS. Sehingga kita diminta petugas sensus bisa nggak sih daripada mikir yang jelek-jelek, yang frame negatif, kita disarankan untuk bagaimana bisa mengangkat kisah perjuangan petugas dalam melakukan pendataan sensus ekonomi. Saya cukup terhibur ya, misalkan rumah kosong yang diberi stiker, terus petugasnya lari-lari, nah itu beberapa perjuangan, atau kemarin juga ada yang jalan kaki ke puncak gunung, atau nah coba yang seperti itu karena petugasnya banyak genset, bisa nggak dibikin seperti apa nih? eh, eh, Konten gitu agar framingnya menjadi framing di media itu tidak hanya negatif tentang ekonomi, tapi juga hal-hal yang positif gitu ya. Jadi nanti PPL maupun PML bolehlah buat apa namanya konten-konten bagaimana susahnya, bagaimana perjuangan kita untuk menghasilkan data yang eh, valid gitu ya. Kemarin saya juga lihat di media ada apa namanya, kalau nggak gini saya tidak bisa berbincang-bincang dengan orang lain, dengan simbah ini kebutuhannya apa. Nah itu seperti itu. Kalau menurut saya bisa digunakan sebagai balancing dari isu-isu negatif tentang sensus ekonomi. Nanti kita balik dengan isu privasi, nggih, bagaimana kita bisa menjawab isu privasi. Nah, yang kita inginkan dari teman-teman semuanya, kalau misalkan ada tidak percaya gitu ya. Jadi ada orang itu terbagi 3, teman-teman ya. Orang yang tidak percaya, orang yang tengah-tengah, orang yang mau disensus gitu ya. Nah, yang tengah-tengah ini yang kalau dia tidak mendapat informasi yang baik, dia menjadi tidak mau disensus. Nah, tugas kita adalah meyakinkan di orang yang tengah-tengah ini yang dia butuh informasi agar dia mau disensus, kita bisa memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan. Banyak yang bisa kita berikan kalau misalkan gini, kalau Bapak tidak ini bisa lihat ini Pak, landing page-nya Sensus Ekonomi, call center, akun media sosial, atau channel WhatsApp Sensus Ekonomi. Jangan-jangan petugas belum tahu nggih, ada channel WhatsApp SE ini ya. Nanti itu nggih. Jadi kalau ada ini pertanyaan boleh Pak Bu datang ke channel WhatsApp ini. Jadi untuk eh, responden yang menyedih ekonomi. Jadi mari mulai sekarang konten-konten positif terus kita viralkan atau kita buat untuk penyeimbang dari framing-framing negatif dari berita yang beredar di media. Okay. Nah, kemudian jangan lupa
lupa Bapak Ibu Nasi dengan ini tadi ya. Kemarin petugasnya difoto dan disebarkan di grup RT gitu. Kalau misalkan Pak RT-nya mau ya, ayo Pak kita foto bareng gitu ya. Jadi kemudian dari media yang beredar di internet juga kita melihat bahwa petugas belum mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data ekonomi. Jadi eh, sepertinya kita harus mengulang lagi, melihat lagi apa slide yang kemarin diajarkan ya. Masih ingat Mboten tujuan dari bisnis ekonomi? Tentunya ini apa namanya harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana kepada calon responden kita. Kalau di kelas saya kemarin memang awal memberitahukan tujuan manfaat ini memang salah satu sarana untuk membangun kedekatan dengan respondennya gitu ya. Jadi tidak hanya langsung sensus Pak di rumah ini ada berapa orang, jadi tidak langsung seperti itu. Kalau misalkan respondennya ingin tahu, harapannya petugas bisa menjelaskan dengan baik tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data sensus ekonomi. Ingat tujuannya kemarin satu menggambarkan struktur ekonomi gitu ya. Nah, sensus ekonomi ini Pak untuk tahu dengan adanya digitalisasi, berkembangnya internet ini, apakah sektor-sektor ekonomi itu berubah dibanding 10 tahun yang lalu. Apakah berdagangnya internet lebih cepat daripada dagang-dagang konvensional? Nah, dengan adanya sosial ekonomi ini kita ingin tahu, nanti Bapak bisa tahu gitu ya. Jadi sebenarnya responden ini nanti bisa mengakses hasilnya sosial ekonomi di apa namanya di webnya BPS. Jadi siapapun bisa mengakses hasil dari sensus ekonomi. Jadi nanti Bapak bisa tahu, Ibu bisa tahu dengan adanya maraknya Gojek atau GoPay itu usaha-usaha apa yang maju, usaha-usaha apa yang eh, mundur dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Itu ekonomi ya. Terus kemudian apa namanya lapangan usaha. Apa apa namanya lapangan-lapangan usaha apa saja yang mundur tadi nggih. Kemudian seberapa besar usaha sudah terdigitalisasi ya, sudah berapa besar yang sudah pakai internet. Kalau pakai internetnya banyak, berarti kebutuhannya berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin pelatihan-pelatihan konvensional, nanti dengan kalau terdata bahwa yang memakai internet banyak, mungkin pelatihan menggunakan internet, pemasaran dengan internet. Jadi seperti itu bisa diberitahukan kepada respondennya. Tentunya dengan bahasa yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Menurut respondennya, ada responden yang pinter, ada respondennya yang ibu-ibu sederhana, berarti jenengan juga harus bisa nggih, menyesuaikan narasinya. Gitu. Jadi tidak harus misalkan belum lulus SD gitu. Jadi yang ya seperti orang ngobrol dan itu gitu. Apa namanya supaya bisa gayeng obrolannya. Jadi seperti seperti itu. Jadi tadi ada 5 yang banyak ditanyakan di publik. Teman-teman di sini PML dan PPL diharapkan bisa menyusun jawaban yang standar, yang baik, yang sederhana, dan bisa diterima oleh semua golongan masyarakat. Oke. Nah, ini saya ingin mengingatkan kembali di pembelajaran kita bahwa dalam melakukan
apa namanya pendataan yang pertama kali itu memang harus ada connect dulu ya. Connect dulu baru menggali informasi. Jadi sarana untuk mengkonekkan dulu itu namanya tadi ya, menjelaskan manfaat. Jadi Pak, kita dari petugas ekonomi gak langsung berapa yang tinggal di sini. Jadi harus ada yang bisa mengkonekkan ya. Karena dalam teknik komunikasi kita bertemu orang baru gitu ya. Pertama kali yang ada adalah tembok-tembok akan langsung bermunculan gitu ya. Apa namanya sama dengan kita kalau kita ditanyai orang seketika orang yang tidak dikenal maka tembok-tembok itu akan muncul yang menghalangi kita untuk memberikan informasi. Nah, bagaimana kita bisa menghancurkan tembok itu supaya komunikasi responden bisa terbuka? Nah, itu yang namanya apa namanya connect nih. Bagaimana kita berusaha menghancurkan tembok itu dengan informasi informal, dengan gaya informal, dengan tadi menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat. Kadang-kadang banyak yang ini, loh Pak, apa namanya melihara burung ya. Gitu. Nah, melihara burung ini sebenarnya juga dicatat di sensus ekonomi kalau dijual. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa digunakan apa namanya sebenarnya dalam menghitung waktu yang digunakan untuk mendata responden, teman-teman dibekali waktu juga sebenarnya 2 menit untuk membangun koneksi ini. Jadi itu untuk mengurangi penolakan dari responden. Salah satu caranya adalah membangun connect dulu, atau kalau dalam bahasa akademisinya membangun rapport gitu ya. Membangun kedekatan dulu agar tembok-tembok yang menghalangi antara PPL dan responden bisa terbuka pelan-pelan. Nah, ini yang harus kita perkuat lagi, kita lihat lagi untuk teman-teman saya yang PPL maupun PML, agar bisa memberikan penjelasan tentang maksud, tujuan, dan manfaat SE 2026. Tentunya kita bisa lihat kemarin di media sosial, ada PPL dan PML yang tidak bisa menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat dari SE 2026 ya. Jadi kita berusaha menguasai ini dulu, disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tergantung dari respondennya. Kita bahasakan ulang jika respondennya itu orang pinter, kita bahasakan ulang jika respondennya dari dagang gitu. Jadi saya yakin teman-teman di sini mempunyai kemampuan komunikasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang nanti digunakan di lapangan. Ada yang pakai bahasa ini, bahasa kalbu, bukan. Intinya pakai pendekatan yang beda-beda ya. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Masing-masing mempunyai kemampuan komunikasi yang beda-beda. Tidak masalah, dan itu digunakan sepenuhnya dalam sensus ekonomi ini. Kita ingatkan lagi teman-teman, karena banyak pemberitaan di media bagaimana petugas-petugas itu difoto gitu ya, apakah ini petugas asli atau benar, maka salah satu cara adalah teman-teman 3 hal yang sudah kita tetapkan, yaitu tanda pengenal. Ini sebagai identitas resmi dari petugas. Kemudian jangan lupa memakai rompi. Ini juga sebagai identitas resmi petugas lapangan dan surat tugas. Apakah boleh difoto, Pak? Boleh, ya, boleh. Semua boleh difoto, boleh di-scan atau apapun gitu ya. Dipersilahkan kepada responden yang perlu atau masih ragu untuk didata. Jadi semua ini boleh difoto ya.
Kemudian yang menjadi itu lagi juga apa namanya hasil dari pengawasan di lapangan. Kita ingatkan lagi, ini adalah panduan alur lapangan dari Sensus Ekonomi 2026. Pertama adalah koordinasi, nggih. Jangan lupakan koordinasi dan verifikasi dengan Ketua SLS. Ketua SLS ini menjadi dukungan dari teman-teman semua ya. Meskipun tadi katanya Ibu bisa jadi yang ditemui bukan Ketua SLS, tapi memang ada ibunya gitu ya, enggak apa-apa juga. Nanti kita jelaskan apa namanya bahwa sudah berkoordinasi dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel dari Pak RT. Itu jangan lupa karena Pak RT atau Pak Kepala Desa adalah sumber dukungan yang bisa kita andalkan ya, karena sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa seluruh aparat mulai dari gubernur sampai yang terkecil diharapkan bisa membantu pendataan SCI ini. Yang kedua, jangan lupa melakukan kunjungan secara dari lapangan ya, secara berurutan ya. Jadi harus berurutan yang kita harapkan. Jadi tidak ada yang dilewati. Kalau teman-teman merasa ada yang tidak bisa ditemui, kan kemarin sudah diberitahu, itu yang kita ingatkan. Jadi jangan berhenti pada yang sulit gitu ya. Aduh, rumah tangga ini sulit, nggak bisa ditemui, temuinya jam 7 malam. Nah ini bisa ditinggal dulu, lanjut ke sampingnya, seperti itu. Jadi seperti tadi, karena kita berkejaran dengan target, harapannya apa namanya dengan ada rumah tangga yang belum bisa ditemui, itu bisa ditinggal dulu dan lanjut ke bangunan di sampingnya. Itu yang perlu kita itu kan teman-teman, jadi harus ada koordinasi dengan Ketua SLS-nya, nggih. Dan kunjungan kalau ini harus secara berurutan. Nah, yang menjadi SOP dari teman-teman lapangan, baik PML maupun PPL, sering-sering dibaca, nggih. Sering-sering dibaca karena itu adalah SOP jenengan. Termasuk yang SOP nomor 10, memberikan nota untuk bangunan yang dikunjungi pada peta WS atau WSS. Sehingga nantinya dari peta itu nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi peta itu nanti setelah hasil dari satu SLS bukan balik menjadi peta kosong, tapi menjadi peta yang seperti ini. Yang ada bundaran-bundarannya. Ada yang menangis tentang aplikasi Fase? Banyak, Pak. Oh, banyak. Pasti. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Terseduh-seduh saja. Berbesmili aja, Pak. Berbesmili. Prihatin, Pak. Yang dia. Oke, Enggak. Bisa enggak nangis nggih. Nggih, harapannya bisa saling bantu antar petugas karena kalau sendirian terasa berat nggih. Jadi aplikasi Fase terus diupdate biasanya tengah malam, sehingga apa yang bisa kita sarankan adalah sebelum tengah malam jam 23 sampai jam 3 itu teman-teman bisa backup dulu ya. Datanya di backup dulu
agar kalau ada apa-apa tidak itu ya, tidak ini Mbak Octavia minta tolong suaranya bocor. Nah, kalau bisa backup dulu nggih, sebelum tengah malam backup dulu datanya agar kadang-kadang update ini kan ini ya dipaksa ketika buka fase pertama kali besok sudah langsung ada notif mohon diupdate gitu ya. Jadi untuk amannya backup dulu sebelum tengah malam. Dibuka lagi itunya. Gitu ya. Tadi itu tadi. Apa itu lali aku tak. Ya, Sebelum tidur. Kak Oji bocor. Cuma pergi salah semua ini. Ya, banyak yang bocornya. Nah, mengenai kerahasiaan data, Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin ini yang bisa diceritakan kepada respondennya bahwa BPS berjanji ya akan menjaga kerahasiaan data responden. Bisa itu belum ya? Mute nggak ya ini? BPS akan menjaga kerahasiaan data responden. Jadi nanti informasi yang terbit, publikasi yang terbit itu tidak ada data nama responden. Bisa diceritakan seperti itu. Seperti kemarin kalau kita organik ditugaskan untuk ke perusahaan besar, usaha-usaha besar. Misalkan kemarin Bank Mandiri, nanti kelihatan data saya Pak, berapa keuntungan saya, berapa pendapatan saya gitu ya. Terus saya bilang enggak, nanti publikasinya itu berupa apa namanya nilai penjualan untuk seluruh usaha perbankan, bukan usaha Bank Mandiri saja, tapi seluruh mulai dari BPR hingga sampai yang usaha perbankan-perbankan besar, jadi yang dari Bank Mandiri tidak akan kelihatan. Jadi itu yang namanya data agregat, data untuk seluruh ini. Jadi sama dengan misalkan usaha dagang nanti tidak muncul dagang emas ini tidak muncul, nanti hanya usaha perdagangan yang besar, berapa omset dari usaha perdagangan seluruhnya, gitu. Bukan hanya perdagangan emas atau buah atau sembako saja. Itu namanya data agregat. Jadi data yang sudah dikumpul-kumpulkan, sudah dihilangkan informasinya. Jadi nanti apa namanya informasi tentang responden tidak akan kelihatan. Kemudian petugas juga diwanti-wanti menjaga kerahasiaan data responden, diceritakan juga nanti misalkan Bu, saya data pakai ini. Setelah submit, saya tidak bisa lagi melihat data dari Ibu lagi. Jadi kita petugas juga harus menjaga kerahasiaan datanya Bapak atau Ibu. Jadi mungkin untuk itu bisa diceritakan kepada respondennya. Kemudian terkait ini kita juga ingin apa namanya Bapak Ibu kalau misalkan apa namanya untuk sabar ya, barangkali respondennya masih ngambil di lemari gitu nih. Jadi tidak usah ini sabar dulu karena NIK ini juga sangat penting Bapak Ibu. Nah, kalau respondennya misalkan bersedia ditunggu dengan sabar karena NIK merupakan data penghubung dengan data-data lainnya. Ini yang kita tekankan, usahakan terisi lengkap, bukan kode 9999. Jadi sabar kalau misalkan ada respondennya, oh saya tak ngambil dulu di lemari, masih ada di dalam lemari. Misalkan untuk mic yang untuk responden-responden yang tidak ada di braille list.
Terakhir dari saya, sebenarnya ini saya ambil saja dari itu, dari internet, yang intinya kata kita masih ada berapa bulan lagi sampai Agustus, masih 2 bulan lagi, perjalanan masih panjang, diutamakan kesehatan. Kalau hobinya jalan-jalan, ya tiap pagi monggo jalan-jalan, biar kena sinar matahari gitu, Jadi sehat ini yang penting. Kalau tidak sehat, tidak bisa melakukan sensus, gitu ya. Jadi sehat yang paling penting. Dijaga kesehatannya, meskipun fasenya sampai malam-malam, tetap harus bisa sehat. Mau piye caranya, gitu ya. Baik sehat fisik maupun sehat mental, ya. Atur pekerjaan dengan baik. Nah, ya seperti itu, Pokoknya ritme orang berbeda-beda dalam mengatur pekerjaan, ya. Kemudian tetap berpikir positif, lihat Instagram, media-media sosial yang baik-baik saja, yang positif-positif, atau malah membuat membuat konten yang positif tadi, bagaimana perjuangan kita dalam eh, memperoleh data yang valid dari responden melalui melalui perjuangan gitu. Tadi barusan saya lihat Instagram itu ada setelah sensus setiap orang menyapa kita. Nah, jadi itu hal yang positif yang bisa kita tularkan daripada melihat narasi-narasi negatif tentang sensus ekonomi. Ya. Kemudian jangan lupa berikan apresiasi pada diri sendiri. Misalkan, Sabtu malam gak itu berhenti dulu, nggak mikir SE dulu ya. Aku tak ikut dulu malam mingguan. Nah, jadi harus ada waktu-waktu tersendiri untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Misalkan minggu pagi saya tak CFD atau berkebun atau sesuai dengan ini, sesuai dengan passionnya masing-masing. Jangan sampai kita ini burn out gitu ya, terlalu lelah karena perjalanan masih panjang, masih 2 bulan lagi, masih ada target-target yang harus kita kejar. Pokoknya harus sehat, berpikir positif, bahagia, dan saya hondonya cair mau nonton film misalnya. Jadi beri sugesti gitu. Ada sugesti, ada yang beneran. Misalkan saya mau ngopi dulu hari Jumat malam, ya, boleh. Jadi dari kita tetap semangat meskipun banyak framing-framing negatif. Kita berusaha balancingkan dengan yang positif-positif. Jangan lupa pengetahuan kita dicas lagi, bagaimana cara kita bisa menjawab tentang manfaat, tujuan dari sensus ekonomi. Jangan lupa sebelum bertanya kepada responden, kita bangun dulu connect tadi ya, kita bangun raport, kedekatan dulu agar responden tembok-tembok komunikasi bisa terbuka sebelum kita bertanya lebih lanjut. Dari saya itu dulu, Mas tetap bahagia. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tidak patah semangat, tadi katanya Ibu ya, dalam ikut membangun sensus ekonomi Indonesia. Jangan lupa diceritakan dulu juga kepada respondennya bahwa responden nanti boleh mengadi webnya BPS. Saya kira banyak sekali konten Instagram yang positif. Nah, itu bisa diceritakan juga kepada respondennya. Misalkan manfaat apa kalau saya tidak ikut SE. Nah, itu bisa dikutip. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Dia senang hamil di sini. Dari saya itu, teman-teman semua,
Ya, matur nuwun atas waktunya, bisa sebagai pengetahuan nanti saat kita di lapangan. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tersuwun, Pak. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sisat wabarakatuh. Putro, Statistisi Media sekaligus Wakil Bidang Manajemen Pendataan Lapangan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan dan menambah semangat kita bersama dalam melaksanakan SE 2026. Bapak Ibu rekan petugas SE 2026 yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu monitoring anomali yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Indri Aryani. Kepada Ibu Esti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon maaf sebelumnya, izin menyampaikan ini dari bidang analisis dan kualitas data. Saya mewakili dari bidang tersebut untuk menyampaikan anomali SE 2026 kondisi 26 Juni 2026. Sebelumnya mohon maaf ini karena saya tidak bisa masuk Zoom menggunakan akunnya Bu Yanti. Izin share screen sebentar nggih. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sudah. Nggih. Sudah, Bu. Sampun nggih. Nggih. Apa sih dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kita tidak hanya memperhatikan cakupan, tetapi juga kualitas dari data yang kita kumpulkan, ngoten nggih Bapak Ibu. Karena sensus ekonomi 2026 ini Bapak Ibu sudah pirsa piyambak bahwasanya sensus ekonomi 2026 ini akan menjadi data dasar kegiatan perekonomian tahun 2025 gitu nggih, yang nantinya akan digunakan untuk berikutnya. Oleh karena itu, selain Bapak Ibu menjaga cakupan dari kegiatan perekonomian yang dipotret, juga harus memperhatikan kualitas dari data yang dikumpulkan. Nah, izin menyampaikan anomali sensus ekonomi 2026. Kalau kita bicara tentang anomali itu hal yang sesuatu yang berbeda nggih dari biasanya. Dan ini tidak otomatis menjadi sebuah kesalahan, tapi ini menunjukkan sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Mungkin yang melekat ke Bapak Ibu di dalam ketika jenengan Bapak Ibu PPL ataupun Bapak Ibu PML, ketika jenengan melihat fasih, di sana ada beberapa warning yang sudah disampaikan di dalam rule validasi fasih nggih. Nah, selain itu pemeriksaan ini bukan hanya di tahap itu saja, tetapi ada beberapa pilihan anomali yang menjadi hal yang yang memang harus menjadi perhatian lagi gitu ya. Nah, ketika kita melihat anomali, kemudian langkah yang akan dilakukan apa? Ketika itu, jika itu sebuah kesalahan, maka harus diperbaiki ya, harus diperbaiki bagaimana kondisi sebenarnya. Maka harus dilakukan perbaikan isian sesuai kondisi sebenarnya. Ketika di dalam anomali itu memang kondisinya adalah memang itu sebuah kesalahan. Tapi jika ini bukan sebuah kesalahan, maka Bapak Ibu ketika melihat ada seperti itu, maka tuliskan fenomena di blok catatan. Nggih. Tuliskan fenomena di blok catatan. Izin nggih.
Ini jam 9. Ini tuh kali banget. Jadi gitu ya Bapak Ibu, pastikan ketika ada anomali atau ada warning itu ada catatan di dalamnya. Nah, beberapa anomali yang menjadi pilihan yang mungkin sudah ada di dalam fase rule validasi, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ini diperlukan ada beberapa anomali pilihan yang lebih menjadi concern gitu ya. Di antara di anomali usaha ini ada 8 ya Bapak Ibu, yaitu anomali pertama adalah biaya produksi dominan. Apa itu? Ketika kegiatan tidak memproduksi barang sendiri, namun komposisi pengeluaran pada biaya produksi lebih dari 50%. Misalnya dia bukan kategori A sampai F ya. Tetapi komposisi pengeluaran produksinya lebih dari 50% ketika terjadi hal tersebut dan memang kondisi di lapangan demikian, maka tambahkan catatan. Begitu juga untuk anomali kedua yaitu keuntungan usaha. Ketika selisih pendapatan dengan pengeluaran negatif, ini harus menjadi perhatian juga. Apakah demikian kondisinya di responden atau usaha yang kita data? Apakah demikian betul adanya? Ketika memang benar, isikan di blok catatan keterangannya. Kemudian yang ketiga adalah anomali penyertaan modal korporasi. Ketika ada statusnya badan usaha itu bukan badan usaha, tapi dengan permodalan korporasi publik. Jadi dia yang dipilih bukan badan usaha, akan tetapi permodalannya diisi korporasi publik. Mestinya kalau badan usaha, bukan mestinya ya, wajarnya kalau badan usaha, bukan badan usaha itu perorangan dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah data keuangan MBG. Anomali MBG yaitu dengan rasio nilai pendapatan dibagi pengeluaran. Anomali yang kelima untuk usaha adalah anomali aset, total nilai produksi penjualan atau pendapatan dan total pekerja. Kemudian anomali yang keenam adalah penggunaan internet pada usaha menengah dan besar. Jadi kalau pendapatan usaha itu menunjukkan bahwa dia kategorinya menengah dan besar, namun tidak menggunakan internet, ini di luar kewajaran. Ngoten nggih. Apakah memang demikian? Jika demikian, maka tambahkan catatan. Kemudian yang ketujuh adalah kepemilikan laporan keuangan pada UMB ya, usaha menengah maupun besar, yaitu pendapatan usaha ketika menunjukkan skala usaha berkategori menengah atau besar dan besar, namun tidak memiliki laporan atau catatan keuangan. Itu untuk UMB wajarnya punya laporan atau catatan keuangan. Kemudian anomali usaha yang kedelapan adalah perbedaan KBLI 2 digit pendataan dengan SBR, yaitu KBLI 2 digit hasil pendataan berbeda dengan KBLI 2 digit pada SBR, pada list yang digunakan sebagai list usaha, sehingga perlu dilakukan verifikasi kesesuaian klasifikasi usaha dan mapping kode KBLI apabila diperlukan. Apakah memang demikian? Apakah usaha itu memang berubah kategorinya, KBLI 2 digitnya, atau golongan pokoknya? Kita bicara KBLI 2 digit, apakah golongan pokoknya itu memang berubah? Itu perlu digali kembali di lapangan, dan juga apakah memang ada kesalahan dalam mapping kode KBLI. Itu. Ini untuk anomali usaha nggih Bapak Ibu. Sementara saya lanjutkan untuk anomali keluarga. Ada 7 anomali pilihan di dalam keluarga. Yang pertama adalah status cerai atau belum kawin. Itu deskripsinya ketika gimana? Kepala keluarga dan pasangannya berstatus cerai. Adikmu, adikmu tulis ya, terapi. Mohon yang bocor nggih. Kepala keluarga dan pasangannya berstatus cerai atau belum kawin.
Ini akan menjadi anomali. Kemudian yang kedua adalah kepala keluarga kurang dari 10 tahun di rumah sendiri. Ketika umur kepala keluarga kurang dari 10 tahun dan tinggal di rumah milik sendiri. Nah, ini perlu kalau ada seperti itu diberikan catatan. Kemudian yang ketiga adalah semua anggota keluarga disabilitas. Ketika semua anggota keluarganya menyandang disabilitas, kecuali keluarga tunggal ya, kecuali dia memang tinggal sendiri. Kemudian yang keempat adalah luas lantai ekstrim, yaitu luas lantai per kapita atau luas lantai dibagi dengan anggota rumah tangga, anggota keluarga itu kurang dari 3 meter persegi atau lebih dari 200 meter persegi. Kemudian anomali yang kelima adalah selisih pendapatan negatif, yaitu ketika selisih pendapatan dan pengeluaran itu negatif. Bagaimana di keluarga? Apakah memang demikian? Kalau memang demikian, berikan catatan. Misalnya, dia mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah misalnya. Atau misalnya kondisi di lapangan memang demikian karena kalau kita bicara bantuan sosial kan tidak masuk di pendapatan, ya. Ataupun misalnya dia berhutang gitu ya. Untuk hidup sehari-hari dia mengandalkan hutang. Misalnya seperti itu. Kemudian anomali ke-6 adalah listrik rendah, ada barang mewah, yaitu ketika pengeluaran listrik sebulan kurang dari 100.000 atau daya listriknya kurang dari 900 watt, tetapi punya kulkas, AC, komputer, atau laptop, atau tablet. Kemudian anomali keluarga yang ketujuh adalah jumlah anggota keluarga ekstrim. Jumlah anggota keluarga lebih dari 10. Begitu. Ini adalah penjelasan terkait dengan anomali usaha maupun anomali keluarga. Kemudian bagaimana kondisi untuk monitoring anomali usaha, kondisi tadi malam, kondisi pukul 20.58, Bapak Ibu. Ternyata di Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, ada 1.108 anomali usaha yang terdiri dari ini ya 675, yaitu di biaya produksi dominan yang tadi ya, dia tidak menghasilkan barang sendiri tapi pengeluaran lebih dari 50%. Ini mestinya ada catatannya nggih Bapak Ibu. Jadi terlebih Bapak Ibu PML dan juga Bapak Ibu PPL, ketika jenengan melihat bahwasannya pendapatan biaya gitu ya yang digunakan ketika dia tidak melakukan produksi barang sendiri tapi biaya produksinya lebih dari 50%, maka monggo dicek kembali ataupun diberikan catatan. Kemudian yang kedua, yang terbesar kedua ya saya bahas, yang adalah ada 247 anomali, yaitu perbedaan KBLI 2 digit di pendataan dengan SBE. Apakah memang demikian? Monggo diberikan catatan ya. Kemudian yang ketiga adalah ada 138, yaitu keuntungan usaha negatif ya. Bagaimana pendapatan dikurangi pengeluaran dari usaha tersebut itu negatif. Harus ada catatannya. Kemudian anomali yang berikutnya ada 27 ya, 27 usaha yang dia penyertaan modal korporasi. Tadi ya, dia bukan badan usaha, tapi struktur modalnya itu ada korporasi publik. Nah, ini perlu dicek kembali. Kemudian ada tujuh anomali terkait kepemilikan laporan keuangan pada usaha UMB. Nah, ini perlu dicek kembali ini. Harus kalau memang demikian itu diberikan catatan atau mungkin salah klik ya. Jangan sampai ini kalau ada kesalahan tentu harus diperbaiki. Ketika usahanya itu adalah UMB tetapi tidak punya laporan keuangan. Selanjutnya adalah data keuangan MBG ada 6.
Kemudian penggunaan internet pada UMB, ada 5 UMB yang tidak menggunakan internet. Apakah memang demikian? Kemudian terkait hubungan aset dan pekerjaan ada 3 anomali. Jadi ini monggo diperhatikan nggih Bapak Ibu sekalian, terutama yang anomalinya, dan ini dicek kembali. Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring ini adalah kalau memang sudah ada catatan, dilihat kembali. Ketika ada yang kondisinya seperti ini, maka pastikan kalau memang demikian di lapangan, ada catatan, ada fenomena di blok catatannya. Selanjutnya adalah anomali keluarga. Di anomali keluarga ini ada 192 nggih anomali keluarga. Yang paling banyak ini nggih, luas lantai ekstrim. Ada 117 keluarga atau 117 assignment di mana luas lantainya ekstrim. Ekstrim tadi kurang dari 3 meter persegi ataupun lebih dari 200 meter persegi. Ternyata masih ada ini. Monggo diperhatikan kembali bahwa satuan yang digunakan di dalam luas bangunan adalah meter persegi. Jangan sampai salah. Kelebihan 0 atau kurang 0 ini perlu dilihat kembali. Kemudian yang kedua, yang paling banyak adalah status cerai atau belum kawin pada KRT maupun pasangan dari kepala keluarga maupun pasangannya, ada yang statusnya cerai atau belum kawin. Ketika ada seperti ini, tolong diberikan catatan di dalam assignment tersebut. Kemudian anomali keluarga yang terbanyak ketiga adalah ini nggih, ada 35 semua anggota keluarga disabilitas. Apakah memang 35 ini semuanya adalah keluarga tunggal, artinya dia tinggal sendiri? Ketika memang dia tinggal sendiri, berikan catatan juga. Memang dia ada disabilitas dan tinggal sendiri, gitu nggih. Atau ketika berinteraksi atau di dalam mengurus dirinya sendiri, dia dibantu apa misalnya? Ada penjelasannya. Jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan anomali keluarga. Selanjutnya terkait dengan missing value data yang menjadi yang perlu dievaluasi juga adalah yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Momo, yaitu NIK anggota keluarga. Kapan itu terjadi missing value? Ketika ada, yaitu ini adalah jumlah anggota keluarga dengan nilai NIK 9-nya 4 kali, 9, 9, 9, 9. Artinya tidak dapat memberikan informasi. Apakah memang demikian? Kalau demikian adanya, berikan catatan. Kemudian juga ada nilai set tetap. Itu terjadi missing value ketika apa? Ketika jumlah usaha dengan nilai rincian nilai aset tanah dan bangunan, yaitu di pertanyaan 28A atau 32A. Ini 28A ketika dia ini nggih, ketika usaha ini berdiri kurang mulai tahun 2025, kalau ini 2026 nggih. Kemudian juga nilai aset selain tanah dan bangunan, yaitu di 28B atau 32B adalah 9999. Tidak dapat memberikan informasi. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan kembali. Memang pastinya yang namanya usaha itu ada aset, baik tanah dan bangunan. Ketika tidak ada kan ini bisa 0 ya. Kemudian nilai aset selain tanah dan bangunan. Apakah memang demikian? Ini ketika isinya 9-nya 4 kali, berarti memang tidak dapat memberikan informasi. Coba digali kembali ya, ketika terjadi seperti itu. Kemudian missing value pendapatan. Ketika jumlah usaha dengan nilai rincian pendapatan 27A dan pendapatan lain di 27B adalah 9999 atau tidak dapat memberikan informasi.
Kemudian yang diperhatikan dalam missing value data adalah yang keempat adalah terkait pengeluaran, yaitu jumlah usaha dengan nilai rincian gaji 26A, biaya produksi 26B, biaya pembelian 26C, dan operasional 26D, non-operasional 26E adalah 9999 atau tidak dapat memberikan informasi. Nah, gimana kemudian kondisi di Kabupaten Mojokerto? Kondisi pagi ini diambil datanya. Kondisi pagi ini pukul 7.20 ada 228 missing value NIK, yaitu sekitar 0,3%, yang dia ada 228 kasus anggota keluarga yang dia tidak NIK-nya diisi 9-nya 4 kali. Kemudian ada satu kasus terkait dengan aset tetap. Aset tetap baik berupa bangunan ataupun non-bangunan, atau selain bangunan dan tanah, itu ada satu kasus. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari tim dari bidang analisis dan kualitas data. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Insya Allah materi ini akan kami share juga melalui PJ Kecamatan ataupun Korwil, ya, Bapak Ibu, untuk diperhatikan di dalam untuk data yang jenengan kumpulkan. Ini memang harus ada tindak lanjutnya, terutama dilihat kembali apakah memang demikian. Boten nggih, Bapak Ibu, mohon kerjasamanya tetap semangat di tengah tantangan jenengan semua, kita semua menghadapi tantangan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat bahwa data yang jenengan kumpulkan ini memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi kemajuan terutama Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, tetap semangat untuk mencetak sejarah bagaimana data yang jenengan kumpulkan adalah data yang memenuhi cakupan maupun kualitas data. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Sebelum saya akhiri, sebentar izin ada pengambilan gambar dari Bapak Susatno. Belum kelihatan. Sudah muncul di layar. Ini untuk yang perlu perhatian dari Bapak Ibu rekan-rekan petugas semua, ya, terkait kerahasiaan data ini. Sudah, Bapak? Terima kasih. Bapak Ibu rekan-rekan petugas ST 2026 Kabupaten Mojokerto yang kami banggakan, demikianlah acara weekly briefing, monitoring, dan evaluasi hasil pendataan lapangan SE 2026 Kabupaten Mojokerto. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam weekly briefing hari ini. Selamat melanjutkan pendataan SE 2026. Salam sehat, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir. Daftar ada sedikit pengumuman juga untuk YouTube live streaming karena ada kendala teknis, maka nanti akan disampaikan rekaman via YouTube
melalui PJ kecamatan masing-masing. Jadi akan disampaikan di grup kecamatannya masing-masing. Kemudian sebelum meninggalkan ruang Zoom ini bisa mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, bisa mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu sebelum mendaftar ruang Zoom. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya, kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.